Halo, selamat datang di Jong Java Channel. Channel terbaik tentang kisah inspirasi dan motivasi hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang yang meninggal di jalan Allah adalah surga. Penjelasan itu tertuang dalam Quran Surat Muhammad ayat 4-6. Semua ini merupakan motivasi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niatan agar kalimat Allah itu tinggi, inilah niat yang benar. Niat jihad bukan fanatik golongan, bukan karena dikatakan pemberani, bukan untuk membela suku tertentu. Oleh karena itu, orang yang ingin jihad niatnya harus bersih karena Allah. Dan agar orang-orang yang mukmin menang mendapatkan kemuliaan. Berikut ini kisah sahabat Nabi yang dikabulkan mati syahid di jalan Allah. Jong Java Channel akan selalu menyajikan informasi terbaik. Jadi sebelum lanjut jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya gratis agar kalian tak ketinggalan info menarik dari channel ini. Dia adalah saudara Anas bin Malik. Namanya Al-Bara bin Malik. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang juga pahlawan perang, walaupun bertubuh krempeng dan berkulit legam, namun ia mampu menewaskan ratusan orang musyrik dalam perang tanding 1 lawan 1. Dia juga orang yang tak kenal takut, yang karenanya itu Umar bin Khattab pernah meminta agar dia tak dijadikan panglima. Bukan karena apa-apa, karena terlalu berani dan sangat merindukan maut alias syahid di medan perang. Dalam perang Yamamah, perang melawan pasukan Musailamah Al-Kadzab, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Al-Bara bin Malik menunjukkan kepahlawanannya. Ketika Panglima Perang Khalid bin Walid melihat pertempuran kian berkobar, ia berpaling kepada Al-Bara seraya berseru, "Wahai Al-Bara, kerahkan kaum Ansor." Selain itu, Al-Bara berteriak memanggil kaumnya, "Wahai kaum Ansor, kalian jangan berpikir kembali ke Madinah. Tidak ada lagi di Madinah setelah hari ini. Ingatlah Allah, ingatlah surga." Setelah berkata demikian, dia lantas maju mendesak kaum musyrikin. Diikuti prajurit Ansor, pedangnya berkelebat menebas musuh-musuh Allah yang sudah mendekat. Melihat prajuritnya berguguran, Musailamah dan kawan-kawannya tampak murung dan gentar. Mereka lari tunggang-langgang dan berlindung di sebuah benteng yang terkenal dalam sejarah dengan nama Kebun Maut. Kebun Maut adalah benteng terakhir bagi Musailamah dan pasukannya. Pagarnya tinggi dan kokoh. Sang pendusta dan pengikutnya mengunci gerbang benteng rapat-rapat dari dalam. Dari puncak benteng, mereka menghujani kaum muslimin yang mencoba masuk dengan panah. Dalam menghadapi keadaan yang demikian, kaum muslimin sempat kebingungan. Dalam benak Al-Bara muncullah ide. Dia pun berteriak, "Angkat tubuhku dengan galah dan lindungi dengan perisai dari panah-panah musuh. Lalu lemparkan aku ke dalam benteng musuh. Biarkan aku syahid untuk membukakan pintu agar kalian bisa menerobos masuk." Dalam sekejap tubuh krempeng Al-Bara telah dilemparkan ke dalam benteng. Begitu mendarat di benteng bagian dalam, ia langsung membuka pintu gerbang dan kaum muslimin pun membanjiri menerobos masuk. Pedang mereka berkelebat menyambar tubuh dan kepala musuh. Lebih dari 20.000 orang murtad tewas termasuk pemimpin mereka, Musailamah Al-Kadzab. Jasa Al-Bara begitu besar. Lebih dari sebulan lamanya, ia terpaksa dirawat akibat luka-luka yang dideritanya. Dia pun tidak meninggal hingga akhirnya ia sembuh kembali. Sebenarnya, Al-Bara bin Malik sangat merindukan mati syahid. Dia kecewa karena gagal memperolehnya di Kebun Maut. Sejak itu, ia selalu menceburkan diri ke kancah peperangan. Ia sangat rindu bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala perang Tustar melawan Persia berlangsung, Al-Bara bin Malik tidak mau ketinggalan. Namun kala itu pasukan musuh terdesak dan berlindung di sebuah benteng kokoh dan kuat. Temboknya tinggi besar. Kaum muslimin mengepung benteng tersebut dengan ketat. Dalam keadaan demikian, pasukan Persia menggunakan berbagai cara untuk menaklukkan kaum muslimin. Mereka menggunakan pengait-pengait yang diikatkan ke ujung rantai besi yang dipanaskan.
Rantai tersebut mereka lemparkan kepada pasukan muslimin sehingga sebagian dari mereka tersambar pengait panas itu. Banyak pasukan Islam yang tersambar pengait, diantaranya adalah Anas bin Malik, saudara Al-Bara bin Malik. Selama beberapa saat itu, Anas tidak mampu melepaskan diri dari besi panas yang mengaitkannya. Melihat hal itu, Al-Bara bin Malik segera melompat ke dinding benteng dan melepaskan pengait dari tubuh saudaranya. Tangan Al-Bara bin Malik melepuh dan terbakar karena memegang pengait yang panas membara. Namun ia tak memperdulikannya. Yang penting baginya adalah keselamatan saudaranya. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan Anas walaupun kedua telapak tangannya lepas. Daging kedua lengannya meleleh dan hanya tinggal kerangka. Sungguh sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dalam perang Tustar ini juga, Al-Bara bin Malik memohon kepada Allah agar gugur sebagai syahid. Doanya dikabulkan. Ia pun gugur sebagai syahid dengan wajah tersenyum bahagia.